Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam rahimakumullah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengenal beliau dan mempelajari sejarah-sejarah beliau beserta para sahabat-sahabatnya agar lebih menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mempertebal keimanan kita. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengisahkan tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Kisahnya dimulai. Tapi sebelumnya, silahkan teman-teman yang belum bergabung untuk bergabung dengan cara klik tombol subscribe dan bisa bergabung dengan teman-teman bersama kita mempelajari Islam ini. Amir bin Abdullah bin Jarrah atau lebih dikenal dengan nama Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk dalam golongan sahabat yang mula-mula memeluk Islam atau as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan seperti kebanyakan sahabat yang memeluk Islam pada hari-hari pertama didakwahkan, Abu Bakar mempunyai peran penting dalam mempengaruhi keputusannya itu. Abu Ubaidah mengikuti hijrah ke Habasyah yang kedua, akan tetapi tak lama kembali ke Mekah karena dia merasa lebih nyaman berada di dekat Nabi Muhammad SAW. Walaupun mungkin jiwa Abu Ubaidah terancam ketika hijrah ke Madinah nanti. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Mu'ad. Abu Ubaidah termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika masih hidupnya. Ketika ia berbaiat untuk memeluk Islam, 3 kata yang tertanam dalam benaknya yaitu jihad, fi dan sabilillah, dan jika digabung menjadi jihad fi sabilillah. Semua pertempuran bersama Nabi Muhammad SAW diikutinya. Diterjuninya di Perang Badar yang pada dasarnya merupakan pertempuran melawan sanak kerabatnya sendiri di Mekah dan juga sahabat-sahabatnya di masa jahiliyah. Semuanya itu menjadi ringan karena jiwa Abu Ubaidah yang telah terangkum dalam 3 kata tersebut. Bahkan ada salah satu riwayat yang mengatakan ia membunuh ayahnya sendiri dalam peperangan tersebut. Sebenarnya Abu Ubaidah telah berusaha menghindari bentrok dengan ayahnya yang ada di pihak kaum kafir. Walaupun ayahnya harus terbunuh, bukanlah tangannya yang melakukannya, itu harapannya. Akan tetapi ayahnya selalu mengikuti dan mengejarnya hingga ia tidak ada pilihan lain selain melakukan perlawanan sehingga akhirnya menewaskannya. Ia pun sempat gelisah dengan apa yang dilakukannya. Kemudian turunlah surah Al-Mujadalah ayat 22 yang membenarkan sikapnya bahkan memuji keimanannya tersebut. Dalam perang Uhud, Nabi sempat mengalami kondisi kritis di suatu saat di mana beliau hanya dilindungi oleh Tolhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas, sementara pasukan Quraisy mengepung dengan maksud untuk membunuh beliau. Utbah bin Abi Waqqas melempar beliau dengan batu hingga mengenai lambung dan bibir beliau. Abdullah bin Syihab memukul kening beliau dan akhirnya Abdullah bin Qami'ah memukul bau dan pipi beliau dengan pedang. Beliau memang memakai baju besi, akan tetapi akibat serangan tersebut, gigi seri beliau pecah. Bibir dan kening terluka, bahkan ada 2 potong besi dari topi baja yang menancap pada pipi beliau. Beberapa saat, sahabat berusaha membuka jalan darah, mendekati posisi Nabi untuk bisa memberikan perlindungan kepada beliau. Abu Bakar dan Abu Ubaidah yang paling cepat tiba. Dan saat itu Tolhah telah tersungkur karena luka-lukanya.
Tidak berapa lama beberapa sahabat mulai berkumpul di sekitar Nabi dan mengamankan keadaan beliau tersebut, termasuk seorang pahlawan wanita yaitu Ummu Amarah Nusaibah binti Ka'ab al-Maziniyah. Melihat ada besi yang menancap di pipi Nabi, Abu Bakar berniat untuk mencabut besi itu. Tetapi Abu Ubaidah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku bersumpah dengan hakku atas dirimu, biarkanlah aku yang melakukan pekerjaan ini." Abu Bakar pun membiarkan Abu Ubaidah melakukannya, tetapi ia tidak mencabut besi itu dengan tangannya karena khawatir akan menyakiti Nabi. Ia menggigit besi itu dengan gigi serinya dan menariknya perlahan. Besi itu terlepas, tetapi tanggal pula gigi Abu Ubaidah dan darah pun mengucur. Masih ada satu potong besi lagi. Karena dilihatnya Abu Ubaidah terluka, Abu Bakar berniat mencabutnya, akan tetapi sekali lagi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan hakku atas dirimu, biarkanlah aku yang melakukannya," kata Abu Ubaidah. Kemudian ia melakukannya sekali lagi dengan gigi seri yang lain. Sekalipun giginya tanggal bersama besi yang terlepas dari pipi Rasulullah. Jadilah ia pahlawan besar yang giginya terlihat ompong jika sedang membuka mulutnya. Akan tetapi Abu Ubaidah justru membanggakan cacatnya gigi itu. Karena itu menjadi peristiwa bersejarah dalam hidupnya bersama Rasulullah. Bahkan ia sangat ingin membawa ompongnya tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat sebagai hujah kecintaan kepada Nabi. Sungguh rasa cinta kepada Rasul yang teramat mendalam. Sebelum peristiwa perjanjian Hudaibiyah, Nabi SAW pernah mengirim Abu Ubaidah dengan sekitar 300 orang anggota pasukan untuk mengintai kafilah dengan dagang Quraisy. Bekal yang diberikan beliau tidak lebih dari sebakul kurma, sehingga setiap orang hanya mendapat jatah segenggam kurma. Ketika perbekalan mereka habis, Abu Ubaidah memerintahkan pasukannya menumbuk daun kayu dengan senjatanya sehingga menjadi tepung dan diolah menjadi roti, dan sebagian lagi makan daun-daunan. Makanan yang sangat tidak layak sebenarnya, tetapi tidak ada pilihan lain dan tugas harus tetap dilaksanakan. Setelah beberapa hari dalam keadaan seperti itu, mereka tiba di pesisir pantai dan tampak sebuah gunungan besar di sana. Setelah didekati ternyata sebuah ikan besar, sejenis ikan paus yang terdampar. Mereka menggunakan ikan tersebut sebagai bahan makanan selama hampir 15 hari di sana, sehingga kembali sehat bahkan cenderung lebih gemuk dari sebelumnya. Saat pulang kembali mereka membawa sisa-sisa daging itu untuk dimakan di perjalanan nanti. Ketika sampai di Madinah, Abu Ubaidah menceritakan pengalaman mereka kepada Nabi, dan Nabi bersabda, "Itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada kalian. Apakah masih ada sisa dagingnya untuk kami di sini?" Kemudian mereka membagikan daging ikan yang masih ada tersebut. Nabi SAW ikut memakannya, dan dalam sejarah peristiwa ini dikenal dengan nama ekspedisi daun Khabat. Pada tahun 9 Hijriah datanglah utusan dari Najran yang berjumlah 60 orang. Najran merupakan suatu wilayah yang luas di Yaman, memiliki 100.000 prajurit yang bernaung di bawah bendera Nasrani. Sebagian dari utusan ini adalah para bangsawan sebanyak 24 orang dan para pemimpin kaum Najran sendiri sebanyak 3 orang. Mereka belum memeluk Islam tetapi sempat melakukan diskusi dan perdebatan tentang Isa. Akhirnya, singkat cerita, perdebatan pun tidak jadi dilaksanakan. Akhirnya, para utusan tersebut kemudian meminta Rasul untuk memberikan salah satu utusan untuk diajak ke negaranya. Akhirnya Abu Ubaidah lah yang ditunjuk oleh Rasul, dan semua sahabat terkagum-kagum kepada Abu Ubaidah. Demikianlah kisah singkat dari Abu Ubaidah yang begitu mulia. Hikmah dari kisah ini adalah kita semua harus senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Abu Ubaidah yang begitu besar cintanya terhadap Rasul. Insya Allah setiap orang yang mencintai Rasul akan dijamin masuk ke dalam surga dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin.
Perbanyaklah bersolawat dan cintalah kepada Rasulullah dan mempelajari apa-apa sejarah yang terkait dengan beliau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.